Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa bersama Mas di kesempatan sore hari ini, edisi ke 30 Juli 2021, tepatnya di hari Jumat ya. Jumat berkah, insya Allah berkah buat kita semua ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk seluruh subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang di dalam negeri sampai di luar negeri, tanpa terkecuali. Salam jumpa dan juga salam rindu untuk semuanya. Dan tentunya untuk kalian yang sudah bolak-balik datang ke sini, sudah berkali-kali datang nonton videonya Mas Tulus minta supportnya, boleh pencet tombol like yang terlebih dahulu untuk yang baru berkali-kali sudah masuk. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, please pencet tombol subscribe, kemudian dihidupkan loncengnya. Dan kalau memang penting atau memang infonya bagus, boleh jenengan share ke media sosial kalian yang kalian punya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya saja. Mas T hari ini hadir dengan kostum yang berwarna hitam, ya kan? Kondisinya memang sudah mulai menghitam. Enggak. Yang menghitam adalah virus corona. Yang menghitam itu yang semakin memburuk adalah virus corona. Dan guys, seperti yang sudah kemarin disampaikan sama Eyang dengan amunisi barunya, ternyata betul sekali memang pihak WHO belum mengiyakan akan adanya varian baru. Pihak WHO belum mengiyakan, tetapi kemungkinan ada untuk varian-varian tertentu 2 tingkat setelah Delta, itu kemungkinan ada. Masya Allah ya. Meskipun mau ada varian baru, mau ada corona model baru, arep enek sayape, arep enek sikile, arep enek matane, wis buen. Insya Allah saya dan jenengan semua yang lagi nonton video ini atau yang sedang mendengarkan ini, insya Allah termasuk orang-orang pilihan dari Allah yang terhindar dari virus itu, amin. Terhindar dari bala, amin. Terhindar dari musibah apapun, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kabar baiknya adalah Eyang berkata wis rodok mending le yang di luar Indonesia. Semoga cepat membaik ya saudara-saudaraku yang di luar negara Indonesia yang saat ini sedang dilanda musibah, entah itu badai pasir, entah itu badai air, tsunami dan lain sebagainya. Tetapi kemarin sempat ada yang gagal juga karena sirenenya sudah berbunyi, sirene tsunami, tapi ternyata tidak tsunami, hanya gempanya saja yang terlalu besar ya. Mudah-mudahan para leluhur kita masih bisa membantu juga namanya kita membantu, sekali lagi membantu tidak memandang ras, tidak memandang agama, apapun agamanya, apapun daerahnya. Kalau memang masih bisa dibantu, pasti mereka akan bantu. Itu tujuan awalnya adalah untuk membantu. Semoga segera mereda musibah-musibah yang terjadi di luar negeri, dan khususnya kita juga di Indonesia, semoga tidak ada musibah-musibah besar lain ya. Musibahnya kecil ya wes ya, kira-kira wong kecengklek atau wong kecetet gitu-gitu aja. Itu juga udah musibah loh ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa tetap jaga imun tubuh dengan mengkonsumsi vitamin C, kemudian juga perbaiki diri dengan bertawakal, bersyukur terus sama Allah. Kalau dipikir tidak mensyukuri apa yang Allah berikan itu bukan sesuatu hal yang mudah sih sebenarnya. Bersyukur dalam kondisi yang saat ini itu sangat-sangat sulit. Banyak orang yang mengeluh, banyak orang-orang yang orang-orang yang mungkin menangis, mungkin menjerit dengan posisi keadaan seperti ini. Dilanjut lagi PPKM-nya ya. Semoga saya dan jenengan termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan, meskipun dengan kondisi PPKM yang diperpanjang, kemudian dengan kondisi sesuatu pembatasan yang semakin diperpanjang lagi. Semoga dengan diperpanjangnya PPKM juga diperpanjangnya rezeki kita, entah dari manapun itu, amin. Karena saya dan juga rekan-rekan saya yang ada di rumah ini karena hari ini masih ada Kak Selfie, ada Tika juga yang lagi biasa karena PPKM, jadi kita masaknya bareng-bareng buat kita konsumsi 3 keluarga. Supaya lebih irit. Kebetulan masih ada cumi-cuminya Mbak Muia. Tadi setelah cari-cari info, Mbak dimasak apa, akhirnya yang dipilih adalah cumi-cumi basahnya masih ada. Mbak Asri, Mbak Muia, matur sembah nuwun. Semoga Allah yang menukar rezekinya ya. Dan juga Mas terus ucapkan terima kasih juga untuk hari ini yang sudah memesan minyak bidara, matur sembah nuwun. Hari ini meledak sekali yang pesan minyak bidara. Alhamdulillah sedikit membantu perekonomianku. Alhamdulillah banget. Pokoknya untuk yang memesan minyak bidara
saudara silakan klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp di situ, jenengan bisa langsung WhatsApp ya. Mas Tulus, harganya berapa? Sebetulnya saya buka harganya di sini saja ya, 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Dan teman-teman banyak yang hanya chat kemudian nanya tok. Lain jenengan memang betul-betul membutuhkan, sangat betul-betul membutuhkan dan ingin mencoba terus nggak punya rezeki atau belum punya uang, nggak apa-apa wes. Yang penting jenengan sehat dulu. Mas Tulus, saya tuh pengen pesan tapi nggak punya uang, kondisi saya sedang mepet banget, rapopo monggo kerso. Silakan kalau memang betul-betul membutuhkan, insya Allah saya bisa membantu. Saya penting ya coba lebih teko siji. Lek bantune kakek Mas Tulus juga, soalnya itu bukan punya Mas Tulus kan, istilahnya itu punya orang yang Mas Tulus reseller kan. Jadi kalau misalnya jenengan butuh satu, aku bisa bantu, insya Allah tak bantu. Lek memang benar-benar butuh dan mepet banget, intinya di situ lah. Mau tanya-tanya silakan klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp yang 0857 itu, tapi tidak bisa telepon ya, cuman WhatsApp toh. Dan teman-teman juga yang sudah bersedekah, Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak. Ada lagi tambahan, tadi pagi ada 100, ada 50, alhamdulillah pokoknya terus bertambah. Mudah-mudahan di akhir Agustus nanti kita masih bisa bagi-bagi nasi box lagi. Donasi sudah terkumpul sekitar 1.900.000-an kalau tidak salah ya, 1 juta, hampir 2 juta, anggaplah 2 juta gitu aja udah. Kira-kira perkiraan Mas Tulus segitu yang sudah masuk ke rekening donasi Big Tulus Official. Jadi terus bertambah mudah-mudahan. Jadi di akhir bulan Agustus nanti kita bisa bagi sedekah nasi box lagi. Untuk yang sudah bersedekah, Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih banyak. Semoga Gusti Allah yang balas dengan rezeki yang lebih melimpah lagi, amin. Dengan sesuatu yang diijabahnya hajatnya jenengan, amin. Kemudian juga dengan sesuatu yang insya Allah dipermudah untuk segala urusan baiknya. Soteng ki ngrasake soteng enek wong rajang-rajang brambang ya coy. Dadi rada penak nang mripatke pedes-pedes nyes ngono. Sing kono Mas. Kono ngirisi bawang apa ki? Bawang apa to, Dewi? Bawang bombay. Kipase parane nang aku tok. Subhanallah. Rasanya itu pedes-pedes, krenyes-krenyes, gurih-gurih, maknyai gitu loh. Nang mripat pedes banget jan. Pikul ki eneng-eneng bae kerjane. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan. Yuk. Untuk teman-temanku yang saat ini mungkin sedang sakit, sedang dalam butuh pertolongan, baik itu pertolongan dalam bentuk rezeki dan lain sebagainya, yuk kita doa bareng-bareng sama Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Untuk siapapun yang saat ini sedang sakit, yang lagi nonton video ini, ya Allah, sakit karena apapun itu, Covid, sakit yang lain-lain, ya Allah, atas izin atas kehendakmu, semoga Engkau berikan kesembuhan untuknya, ya Allah, amin. Kemudian untuk yang belum memiliki rezeki atau rezekinya sedang seret, ya Allah, semoga Kau lancarkan, semoga Kau berikan rezeki yang melimpah untuknya, ya Allah, amin. Untuk yang belum bekerja, ya Allah, semoga lekas Kau berikan pekerjaan untuk mereka yang sedang nonton video ini, memberikan pekerjaan terbaik yang dengan rezeki yang berkah, ya Allah, amin. Kemudian untuk yang sudah bekerja, semoga diberikan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi, semoga sekali lagi saya, jenengan yang lagi nonton video ini, sekali lagi semoga orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, dari bala dan juga dari musibah, amin. Oke, kita ke topik pembahasan seperti biasa, 7 menit. Targetku selalu di situ. Selalu 7 menit ya pembahasannya. Dan aku pengen bahas nih, semakin kesini aku semakin greget sebetulnya. Bukan berarti aku tuh orangnya rempong atau aku tuh orangnya pengen mengomentari konten orang lain, tidak. Tetapi dalam hal ini, dulu aku pernah bahas soal penampakan-penampakan yang bisa terekam oleh kamera. Kira-kira sebetulnya ini bisa nggak sih tertangkap? Jadi banyak subscriberku itu yang justru percaya, Mas Tulus ada video viral, maaf, genderuwo dan kuntilanak katanya sedang week. Ada kuntilanak pakai apa ku jenenge kuwi? Cat kuku. Pakai kutek. Terus ada segala macam, dan link-link video itu saya terima, dikirimkan ke saya melalui WhatsApp, ada yang lewat Instagram, dan pertanyaan saya adalah, kalian itu ngapain ngirim link-link kayak gitu ke saya? Terus nanya, Mas Tulus itu betul apa enggak? Mas Tulus real atau enggak? Saya sebetulnya tidak ingin membongkar real atau tidaknya. Saya tidak ingin membongkar real atau tidaknya penampakan yang ada di konten-konten itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini adalah, Mas Tulus, saya pengen Mas Tulus bahas soal konten-konten yang menampilkan penampakan jin yang bisa direkam melalui kamera dan juga melalui video. Saya pengen membahas itu. Saya nggak akan nembak secara langsung. Saya nggak akan membahas penampakannya secara langsung. Kira-kira di video apa, di mana dan di mana. Tapi dalam hal ini saya pengen menggarisbawahi bahwa konten-konten seperti ini sebetulnya konten-konten itu ada, ya namanya YouTube. YouTube itu akan selalu ada konten. YouTube akan selalu ada pesan. Ya, aku kasih pesan ke subscriberku.
Lek jenengan berhenti bertanya ke saya, Mas Tulus, video penampakan ini betul atau enggak, betul atau enggak? Ternyata terbukti toh video yang Mas Tulus bahas soal apa itu namanya, lampor atau keranda terbang, akhirnya pelakunya meminta maaf loh, mengakui kalau itu rekayasa. Ya kan, Mas Tulus bilang itu tuh direkayasa orang, insya Allah dari rekayasa dari orang. Jadi sebetulnya Mas Tulus tuh tidak membongkar aib orang. Maksudku begini, kalau jenengan nonton video, ada hikmah, ada cerita, ada sesuatu yang baik bisa jenengan ambil yang baiknya aja. Nah, yang lainnya tidak perlu jenengan paksa ambil. Maksud saya seperti itu. Jadi tidak perlu jenengan kirim link ke saya, dikirimkan betul atau enggak, itu saya nggak akan jawab. Karena bagi saya penentu yang benar atau tidak itu Gusti Allah gitu loh. Saya tidak mau menilai orang, karena sekali lagi mereka bikin konten YouTube itu juga nggak sedikit modalnya. Ada keberanian, modal duit juga, segala macam. Jadi buat saya kalau saya hancurkan begitu aja kan nggak mungkin. Cuma ini sebagai gambaran. Saya nggak bilang penampakan itu tidak ada atau sebenarnya salah atau sebenarnya tipuan. Cuma buat saya pembuat konten ini sudah sangat keterlaluan. Pembuat konten-konten penampakan bangsa jin ini sudah sangat keterlaluan dan sangat mengejar subscriber, sehingga justru jadinya malah jadi pembodohan. Yang tadinya ada pesan-pesan tertentu, ada pembodohan tertentu gitu loh. Kalau saya sih masih agak respect ketika ada orang narik jin dimasukkan ke tubuh orang lain, diajak komunikasi, itu saya masih agak respect yang seperti itu. Tapi ketika saya melihat penampakan yang pocong lah, yang keranda mayat lah, terbukti beberapa orang sudah mengakui kalau itu rekayasa loh teman-teman. Hati-hati, karena sekarang kan ada undang-undang ITE. Sebetulnya ada undang-undang ITE. Kalau yang kamu tampilkan tadi itu bohong dan membuat geger atau membuat keresahan, kamu bisa dijerat sama pasal ITE, undang-undang ITE. Jadi makanya aku tuh paling males kalau misalnya Mas Tulus bla 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 lagi. Aku tidak mau mengomentari itu. Nah, karena banyaknya pertanyaan, Mas Tulus, saya pengen Mas Tulus membahas soal penampakan-penampakan yang sering terjadi di konten-konten YouTube yang lain, tetapi versi Mas Tulus saja. Bukan, jawabannya adalah bukan betul atau tidak, real atau tidak. Saya tidak bisa menjawab itu real atau tidak. Saya tidak menjawab, maksudnya penampakan itu palsu misalnya, saya tidak jawab begitu ya. Maksudnya penampakan-penampakan yang terjadi di beberapa konten YouTube yang saat ini sedang viral, buat saya itu bukan, saya nggak jamin itu real, saya juga nggak jamin kalau itu bohong. Jadi dia di tengah-tengah aja, wes terserah mereka dengan hak mereka masing-masing. Kalau memang mau nonton sebagai hiburan, kalau memang mau nonton dijadikan sebagai media untuk, ya mungkin ada cerita baiknya, ada hikmahnya, ada pengalamannya. Oh ini loh menceritakan soal kehidupan makhluk lain di dunia ini, bahwa mereka tuh, kita tuh hidup di antara dua alam gitu kan. Ada alam kasar, ada alam halus, dan alam halus yang ada ini, ada makhluk ini. Nah, sebagai pengetahuan yang pertama, kemudian kalau ada ceritanya, yang cerita yang menarik, misalnya yang ditarik itu adalah korban pembunuhan, yang ditarik ke badan orang tadi itu adalah misalnya adalah korban pemerkosaan dan lain sebagainya, kemudian korban COVID dan lain sebagainya. Nah, kita jadikan sebagai media untuk memperbaiki diri. Maksud saya gitu, ambil hikmah dari apa yang diceritakan. Nah, ketika jenengan bertanya Mas Tulus, tolong diulas soal penampakan-penampakan yang terjadi di beberapa konten video. Kalau Mas Tulus ditanya bener apa enggak, jujur Mas Tulus enggak jawab iya atau tidak. Cuman saya pesan sedikit saja untuk para konten kreator, alangkah lebih baiknya ketika jenengan itu memberikan konten-konten yang justru seharusnya ada pembelajaran yang diberikan di situ loh. Maksudnya ada sesuatu yang jenengan ambil. Maksudnya gitu. Jadi ada yang subscriber ambil. Jadi bukan hanya sekedar tontonan, kemudian saya sih nggak peduli mau itu buatan kalian palsu atau lain sebagainya. Buat saya itu nggak penting. Yang terpenting adalah sebuah kontennya. Kontennya seharusnya berisi pesan-pesan tertentu yang membuat penontonnya itu jadi semakin cerdas. Justru jangan semakin dibodohi. Nanti ketika apa yang kalian tampilkan tadi viral dan membuat keresahan sama semua masyarakat Indonesia, kamu viral tapi masyarakat justru resah antara benar dan tidak, sehingga malah kamu bisa diseret ke kantor polisi. Karena kamu kena undang-undang ITE. Sebetulnya sih di situ teman-teman. Nah, banyak hal yang harus kita ketahui, bahwa ya konten penting, profesional yes sebagai seorang konten kreator, akan tetapi buatlah konten yang sedikitnya ada pesan, kemudian ada negatif, ada positif, ada yang disampaikan di situ. Ya, ojo kebangetan, intinya di situ. Dan kalau misalnya jenengan bertanya kemungkinan besar sebenarnya apa sih konten itu, ada benar atau tidak, ya saya nggak bisa jawab. Saya nggak jawab ada, saya nggak jawab enggak. Jadi saya kembalikan kepada jenengan sendiri. Nah, nanti setelah ini kita akan ulas, kita ambil gambaran apakah bangsa jin itu sebodoh itu,
Apakah bangsa jin itu semudah itu untuk menampilkan bentuk tubuhnya ke semua orang? Sedangkan Mas Tulus tuh sering cerita kalau bangsa jin itu sebetulnya adalah makhluk yang terkadang terlihat sama manusia, justru dia dapat sialnya. Kadang nih misalnya ada seorang kuntilanak ini lagi puasa, lagi nyiapin ilmu, lagi mempelajari ilmu di alamnya sana. Tetapi ternyata pas mempelajari ilmu tadi ada dia menampakkan diri kemudian terlihat oleh orang lain. Di orang lain bisa jadi rezeki. Makanya banyak orang dulu bilang kalau kita ketemu setan kita mendapat rezeki. Kemungkinan ya mungkin, aminin aja gitu loh. Cuman bagi sang setan atau bagi sang jin itu tuh musibah, karena dia harus berpuasa lagi selama 40 hari. Kenapa Mas Tulus bisa bilang begini? Mas Tulus punya teman gaib dulu yang ngalamin itu. Dia lagi mempelajari hal gaib, dia nggak sengaja menampakkan diri, ternyata dilihat orang. Akhirnya apa? Gagal, ulang dari awal soal ilmu yang sedang dia jalani, kemudian puasa 40 hari. Jadi sekarang kalian pikir, kuntilanak, pocong, genderuwo lah segala macam yang sering ditampilkan sama konten-konten kreator itu, apakah mungkin nongol secepat itu, kemudian sejelas sedetail itu? Ayo, kita sekarang berpikir secara nalar saja. Jadi, saya tidak mengiyakan, tidak mentidakkan juga, tetapi jenengan tolong nalar dengan sendirinya. Tolong gunakan nalarnya sendiri. Di sini mungkin saya akan dibenci sama banyak konten kreator, tapi nggak apa-apa. Daripada aku tuh sering ngelihat, bukan ngelihat sih, aku sendiri tertekan sama subscriberku sendiri. Ngirim link, begini ini apa Mas Tulus? Segala macam. Toh terbukti loh, wong ujung-ujungnya pas tak bilangin itu tuh dibuat orang. Jawaban dia adalah, masa sih Mas Tulus kelihatan terbang beneran nih Mas Tulus yang YouTube-nya giliran sudah tertangkap orangnya, diminta keterangan sama kantor polisi, baru dia percaya ngelihat press conference-nya. Oh iya Mas Tulus bener, ternyata ada yang rekayasa. Nah sekarang begitu saja, kita beranggapan adalah bangsa jin itu memang kastanya lebih rendah dari kita. Paling sempurna makhluk ciptaan Allah itu manusia, termasuk kita, saya dan jenengan semua. Akan tetapi, apakah bangsa jin itu sebodoh yang kita pikir? Anu background-nya rada enek ulek-ulekane ya coy, dadi ra apa-apa ya sithik ya. Buri. Agak dimaklumin ya guys. Ya maklumlah PPKM, biar makannya bisa bareng-bareng, makannya rame-rame aja. Sitok kene syuting, sitok sik gitu. Dilemeki ngene lho, Kak. Dilemeki apa? Ngono dadi ratek muni. Wes, oh ya Allah. Lek ngomong wes sih cangkeme iso ngene lho kan. Wes. Samarku lerang balik. Nah jadi intinya seperti itu saudaraku. Pemahaman kita soal bangsa jin ini, mungkin orang berpikir, oh genderuwo itu besar, genderuwo itu gede, genderuwo itu mengerikan, genderuwo itu wujudnya apa? Saya punya teman genderuwo di rumahku ini, namanya Gerandong. Bentuknya menyeramkan, wajahnya menyeramkan, tapi lek karo wong wedi. Jangan salah, jadi tidak semua makhluk gaib itu seperti mitos-mitos yang diucapkan orang tua kita dulu. Memang kalian pikir sekarang pakai nalarnya ya. Di Indonesia ada kuntilanak, ada pocong. Kenapa di Amerika nggak ada kuntilanak, nggak ada pocong? Coba kita pikir nalar kita. Karena apa? Makhluk-makhluk seperti ini sebetulnya itu kan Mas Tulus sudah bilang, bangsa jin itu sejatinya nggak punya wadah. Ada beberapa bangsa jin yang bisa memiliki wadah, tapi sekali lagi sejatinya mereka tuh tidak pernah bentuk, tidak punya wadah badan sama sekali. Mau dia terlihat seperti laki-laki, bisa jadi dia perempuan. Mau dia terlihat seperti perempuan, bisa jadi dia laki-laki. Makanya harus menggunakan mata yang sangat jeli. Ngerti maksudnya ya, mata jeli? Jadi makhluk-makhluk mitos itu sebetulnya nggak ada. Makanya jenengan takut, keterlaluan takut, akhirnya mempercayai, masuk ke mitos. Ada video viral tentang genderuwo, langsung kalian tonton. Viral. Videonya banyak yang nonton, akhirnya viral karena kalian penasaran. Ujung-ujungnya balik neng aku, Mas Tulus video ini bener apa ora? Kan nggak mungkin aku tanggapi, kasihan orang sudah membuat konten. Mungkin dari awal kalian begitu, Mas Tulus dari tadi bilang kasihan, tapi di sini sama aja Mas Tulus membongkar. Saya tidak membongkar, saya hanya meluruskan pemikiran kita. Terserah dikembalikan kepada pemikiran jenengan. Jenengan anggap bongkar ya enggak apa-apa, cuman menurut saya ini adalah meluruskan pemikiran sebanyak orang sehingga tidak terlalu terbodohkan atau menjadi bodoh. Karena sekali lagi bangsa jin iki yo istilahnya mungkin terlihat sebagai seorang genderuwo, jenisnya genderuwo dan lain sebagainya. Apakah mereka betul-betul ada? Masalahnya adalah kenapa di sini pocong kok neng luar negeri vampir?
Kenapa di luar negeri gak ada kuntilanak, gak ada pocong? Coba kita tanya balik. Tanya sama pocongnya, coba kita tanya sama kuntilanaknya. Karena sebetulnya mereka tuh gak punya wadah, teman-teman. Bentuknya sama. Mereka tuh kan dari api, ya toh? Kalau ada yang bilang saya bisa bunuh jin, itu salah. Bangsa jin itu matinya ditangguhkan sampai akhir kiamat nanti. Ada di Al-Quran itu. Jadi kita tuh gak perlu mau dibodoh-bodohi sama orang gitu loh. Nonton video pembunuhan jin, jinnya dibunuh, apa betul-betul jinnya mati? Sedangkan jelas-jelas kalau kita orang Islam di Al-Quran dijelaskan makhluk gaib itu atau bangsa jin itu meninggalnya ditangguhkan sampai hari kiamat nanti. Jadi kenapa kita harus percaya ketika ada orang yang membunuh jin? Itu aja udah pertanyaannya. Dibunuh tidak, tapi dilumpuhkan iya, dikembalikan ke wujud aslinya kah? Atau dia kembali dinetralkan seperti wujud aslinya? Mungkin bisa. Jadi semua makhluk-makhluk yang ada di Indonesia ini sebenarnya mitos. Kita bakal bahas suatu ketika nanti soal makhluk-makhluk mitos ini kira-kira sebetulnya ada atau tidak, bagaimana prosesnya sampai ada seperti itu. Nah, sama halnya ketika penampakan bangsa jin. Sekarang kita lihatnya ustadz atau ulama atau orang pakai sanggul, kemudian ada lampunya, ada ininya, Masya Allah. Maaf, sebagai orang yang bisa mengetahui atau sebagai orang yang sedikit banyak lebih tahu seluk-beluk bangsa jin, saya rasa bangsa jin itu tidak sebodoh yang kalian pikir. Bangsa jin gak sebodoh itu. Maksudnya sebodoh itu adalah dengan menampakkan diri depan orang banyak, kemudian memperlihatkan kemampuannya. Ada ini. Oke, bangsa jin bisa menggerakkan sesuatu, menggerakkan badan, menggerakkan tubuh, kemudian bisa menggerakkan benda. Yes, ada bangsa jin yang bisa seperti itu. Tapi apakah bangsa jin semua akan bangga dengan menonjolkan dirinya depan kamera? Apakah bangsa jin akan menyukai dirinya itu jadi artis gitu? Nggak ada. Bangsa jin kayak gitu tuh nggak ada. Jadi mereka tetap punya privacy, mereka tetap punya jalur. Hanya memang begini. Kita garis bawahi sedikit. Sebagai seorang indigo atau kalian tuh punya indera keenam, saya rasa ketika kalian melihat ini penampakan betul, real atau palsu, bohongan atau tidak, itu kalian punya tekanan, kalian punya naluri, kalian punya energi yang bisa kalian baca. Nah, gunakanlah itu. Sayangnya energi ini tidak bisa kami buka segampang yang kalian mau. Jadi bohongan, beneran, kita nggak bisa ngeklaim kayak gitu. Karena ada sebuah batasan yang tidak bisa kita tembus, teman-teman. Jadi ada satu hal yang tidak bisa kita hajar atau kita tembus. Dalam hal ini buat saya kembalikan kepada Allah. Suatu ketika Allah akan buka sendiri. Kalau emang itu palsu atau itu salah atau itu tidak, atau benar atau sekalipun, insya Allah Allah yang akan membuka itu semua. Gitu loh menurut saya. Cuma sekali lagi ya maaf, saya bilang oke, kita makhluk paling sempurna yang Allah ciptakan. Tapi bangsa jin juga nggak sebodoh yang kita sangka, nggak sebodoh yang kita pikir. Tapi begini, ada satu jenis bangsa jin yang memiliki tingkat kecongkakan yang cukup tinggi. Bangsa jinnya itu congkak, sombong, angkuh. Nih bangsa jinnya ini angkuh banget, congkak, sombong, angkuh. Di sini justru memang dia ingin memperlihatkan kemampuannya, memperlihatkan dirinya, kemampuannya. Tapi sekali lagi, sejelas-jelasnya mereka tidak terlalu bodoh untuk membongkar dirinya yang lain. Maksudnya membongkar dirinya secara detail atau secara jelas. Sekarang di pohon ada ledakan, kemudian ditemukan keris, ada segala macam. Itu sudah ada yang membongkar loh. Pesulap merah itu bongkar semua loh. Ternyata ada zat tertentu, ada alat tertentu yang bisa digunakan untuk debus segala macam, jedet, kemudian ditaruh keris di situ. Kita nggak pernah bisa bahas. Lingkupnya cukup jauh, cukup lebar. Semakin kita bahas terlalu jauh, akan semakin banyak orang yang ngerasa terbongkar aibnya. Termasuk pesulap merah itu dimusuhin banyak orang pasti. Karena dia bongkar aib dukun, berdiri keris lah, yang terbakar lah, dalam telur ada ini dan itu, semua dibongkar sama dia. Dan sebagai masyarakat Indonesia, khususnya Muslim, saya dan jenengan tuh harusnya lebih memahami. Apalagi Mas Tulus itu kan termasuk YouTuber atau konten kreator yang gak mau neko-neko. Saya itu paling anti mau neko-neko. Konten kreator lain tuh banyak ngajakin collab, ayo begini, ayo begitu, ayo begini. Tapi Mas Tulus gak mau terima, wes. Tak syukuri dengan yang tak punya aja. Enek wong gali sumur atau kaning buri keka. Patok ketoknya mulai gali kubur Tika karo kasel bikin yang buri.
cegigisan kebetulan. Jadi intinya di situ. Ada bangsa jin yang memang memiliki kecongkakan hati yang cukup tinggi sehingga mereka ingin memperlihatkan dirinya, kemudian memperlihatkan kemampuannya dengan apa penampakan dan sebagainya, kemudian memberikan keris. Saya tidak membahas, saya tidak bilang kalau semua itu mungkin apakah semuanya tidak real Mas Tulus, saya tidak bilang seperti itu. Ada sebagian mungkin yang real, ada sebagian mungkin yang rekayasa. Saya bilang seperti itu ya. Cuma sekali lagi ada memang makhluk jin yang memang suka terlihat, ada yang suka memamerkan kesombongannya. Jadi lek kowe iki sombong, lek kowe iki termasuk manusia yang tidak bisa mengontrol kelebihanmu atau memamerkan yang kamu punya, berarti kamu termasuk bangsa jin. Sebetulnya di situ. Makanya mungkin kemungkinan terekam kamera. Jadi untuk sesuatu yang tidak sengaja kemungkinan besar itu betul, mungkin betul. Tetapi sekali lagi kalau untuk yang sengaja dijadikan konten, saya nggak mengomentari itu. Saya kembalikan kepada yang nonton. Sekali lagi, bangsa jin tidak sebodoh yang kita pikir. Bangsa jin tidak segampang yang kita tahu. Jadi teman-teman gue aja bilang kok, rumahmu itu adem tapi banyak jinnya. Rumahmu itu adem tapi banyak. Dulu sebelum Mas Tulus di sini nggak ada apa-apa. Orang takut tinggal di sini, orang takut main ke sini. Tapi kan saya masa bodoh. La haula wala quwata illa billah kalau saya mah. Kan saya bayar. Saya ngontrak, saya bayar. Lu mau ngapain terserah lu, hidup-hidup lu gitu loh. Cuma sebetulnya ya itu tadi, wadah ataupun bentuk bangsa jin itu adalah terbentuk karena mitos-mitos tadi loh. Yuk nyabuk yuk ngenteni wong rampung syuting rak yuk iso to kok. Tapi kok diedet-edet jane wong syuting barang tak banting mari-mari minggu. Jadi istilahnya itu tidak semudah yang kita lihat gitu loh teman-teman. Tidak semudah itu. Kalau memang ya Allah. Berarti kalau misalnya ada yang bisa melihat malaikat, ada yang bisa melihat nabi dan lain sebagainya, Masya Allah. Kalau itu sudah terlalu keluar jalur, sudah sangat jauh. Jadi ada batasan yang terlalu sudah kamu tembus, sudah terlalu kamu jebol di situ. Ini berbahaya. Supaya tidak terlalu berbahaya, ya wes kita untuk menyimak gimana Mas Tulus supaya saya tidak terlalu penasaran, terus saya tidak pengen tahu, yuk jangan ditonton. Kalau kamu mau tonton, anggaplah sebagai sinetron, anggaplah sebagai mediator untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik ya. Banyak kok grup-grup apa tuh, aku tuh dulu sempat suka nonton. Aku dulu suka nonton Singoluhur, terus apa tuh yang di Unit 2 Tulang Bawang Lampung, itu kan teman tetanggaku di Lampung. Jadi mereka tuh kayak narik jin, kemudian mengolah batin, dan ya mereka nggak ngelakuin hal yang aneh-aneh gitu loh, kayak nolongin orang yang kena santet dan lain sebagainya. Ya buat saya itu hal-hal positif gitu loh. Nggak perlu dengan tiba-tiba ada yang meledak, nemu keris, terus ada apa tuh namanya, jin yang muncul, yang nongol. Ya kalau itu mungkin bisa jadi bener gitu loh untuk yang konten yang itu. Tetapi terkadang sekarang nih konten kreator semenjak gini, biar cepat dapat duit, biar cepat viral, biar cepat terkenal, saya dukun-dukun juga sama aja. Pakai keris, pakai ini. Di TikTok aja sekarang banyak orang jual keris semar mesem, digini-giniin, jual minyak segala macam. Masya Allah, kata saya, kok dukun kok malah melebuning online tapi lebih nggak tahu diri gitu loh, lebih semakin di luar jalurnya. Nah, hal-hal begini ini yang justru harus jadi pencerdas pemikiran kita. Kira-kira apakah segampang itu? Apakah mungkin? Saya ini gampang-gampang aja lah. Kita ini sudah terlalu pusing dengan keadaan, dengan posisi kita. Jadi kita harus mengerti, oh nalar kita nggak nyampe, berarti ya wes gitu aja. Semua kita kembalikan ke nalar kita. Kira-kira bagus, kira-kira pas atau tidak, bagaimana arahnya, kemana arahnya, itu yang harus kita ambil. Gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi penegasan dari saya adalah, kalau ada penampakan yang ditampilkan di konten lain, ataupun itu malaikat atau nabi lah atau apalah yang ditampilkan, buat saya itu bukan urusan saya. Betul atau tidaknya saya tidak mengiyakan, saya tidak mentidakkan, tapi sekali lagi kita harus cerdas menyimak itu ya. Dan pernah nggak mikir satu kali aja, kenapa di Indonesia nggak ada vampir? Kenapa di Indonesia tuh nggak ada vampir yang lompat-lompat gitu? Kenapa nggak ada Dracula di Indonesia? Kenapa nggak ada zombie di Indonesia? Karena mereka tuh terbentuk dari mitos, dari kata-kata. Dari kecil kita sudah bilang, jodolan rono ning kono nek pocong.
Padahal tadinya nggak ada pocong. Tapi ketika gitu kita tersugih sama bangsa jin, ini terlihatlah itu pocong tadi. Sorry, kalau yang terlihat karena kita sudah disugih oleh bangsa jin, itu sebenarnya bukan jin yang nongolin diri, tetapi kita sudah terkotori pikiran kita. Imajinasi kita terkontaminasi oleh bangsa jin. Walah, kalau dibahas ini 2 hari 3 malam nggak ada cukupnya, ya. Jadi cukup lebar sekali, cukup luas sekali jangkauannya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan buat kita. Sekali lagi, ini adalah sebuah pembelajaran. Kita telah dari apa yang kita tonton, masing-masing kita saling memahami. Bukan berarti kita menghancurkan orang buat konten. Enggak, demi Allah saya nggak ada niat di situ. Tapi ini sebagai pembelajaran kita masing-masing. Coba fahami caranya, kemudian telaah dengan pemikiran yang nalar saja. Kalau memang nggak ada isinya, kontennya cukup yang kayak gitu-gitu, mendingan nggak usah ditonton. Golek liyane wae, ya. Syukur-syukur nonton Mas Tulus yang luwemune gainuk gitu ya. Semoga menambah ilmu dan semoga senang, semoga puas dengan yang sudah Mas Tulus jawab. Sekali lagi, cerdas, be smart ketika melihat sesuatu. Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau bukan menggurui, bukan sok-sok jadi orang pinter atau bisa mengasih pengarahan ke orang, tidak. Tapi sama-sama yuk kita belajar, sama-sama kita memperbaiki diri ya. Insya Allah ketemu. Wah, sudah azan guys. Oke, terima kasih banyak. Untuk yang punya kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di BigTulus_BB2. Mas Tulus pamit dulu ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah azan guys.